hal-hal baru yang nggak disadari seller ketika TikTok Shop buka kembali. Nggak kerasa nih, ini kita udah seminggu lebih kan TikTok Shop reopen. Nah, ketika reopen ini, gue tahu nih ada teman-teman yang langsung orderannya rame lagi karena kita reklaimnya juga cukup banyak yang tahu-tahu kepanjangan orderan. Tapi di lain pihak banyak nih teman-teman yang lagi ketawa kecut gara-gara iya banyak masalah gitu. Begitu buka lagi bukan langsung rame, nggak sesuai harapan, boro-boro ordernya banjir gitu ya, yang ada masalah semua gitu ya. Nah, ternyata masalah-masalah ini memang baru dan dulu nggak ada gitu loh. Makanya di video kali ini gue bakal bahas 4 hal yang bisa bikin toko kalian stuck, dan satu hal ini malah justru ngebantu banget dan gue tahu kalian lagi cari banget, yaitu gimana caranya biar bisa dapat tag beli lokal. Makanya pantengin ya. Yang pertama, kita mulai dari yang jelek dulu nih. Nah, new things pertama yang ada ketika TikTok Shop buka adalah ternyata di sini tuh ada larangan terhadap produk palsu yang diperketat. Nah, diperketatnya kayak gimana nih? Nah, bedanya kayak gini. Kalau misalnya dulu kalian jualan, itu banyak yang produknya udah aman, udah jalan, apalagi produk kalian sebenarnya nggak palsu gitu loh. Produk kalian memang misalnya kalian jualan brand yang cukup terkenal dan udah running, udah aman gitu. Tahu-tahu mungkin banyak di antara produk-produk yang udah lama itu tahu-tahu dituduh produk palsu. Gitu. Kenapa? Karena ya dia memang diperketat. Dan gimana caranya biar kalian lepas dari tuduhan produk palsu ini? Karena tuduhan produk palsu udah jelas bakal bikin toko kalian gak berkembang. Kecuali memang kalau kalian jual palsu ya, itu terima nasib, gimana lagi gitu ya. Dan ini kayaknya TikTok Shop lagi mencoba melindungi para audiensnya dengan menghadirkan produk-produk yang dijamin pasti asli. Nah, caranya adalah dengan lewat yang namanya brand authorization. Jadi masukin kalau kalian tuh punya otorisasi brandnya, dan otorisasi brandnya ada level-levelnya, dari level 1, level 2, level 3, level 4. Mulai dari kayak surat penunjukan dari distributor, bisa juga memang kalian pemilik brandnya. Ini ada legalisasi yang harus ditampilkan ke TikTok. Nah, kalau legalisasi ini dipenuhin, ya udah larangan itu lepas, gitu kan. Nah, kemudian larangan si legalisasi brand authorization ini juga kalau nggak dilakuin gimana? Nah, kalau kalian nggak lakuin, udah pasti yang kejadian adalah produk kalian nggak tayang, yang artinya nggak bisa dapat jualan. Sedih juga ya. Bener nggak? Nah, terus yang kedua ini sebenarnya mirip sama yang pertama, tapi TikTok tuh lagi bikin aturan, yaitu nggak boleh spam harga. Jadi kalau misalnya kalian pasang harga yang terlalu rendah, dianggap di bawah pasaran sama AI-nya TikTok, produk kalian juga nggak ditayangin. Gitu. Jadi mungkin ini salah satu aturan baru kali ya dari yang pemerintah buat melindungi. Jadi nggak boleh ada harganya yang murah-murah banget. Nah, masalahnya adalah kita juga di kliennya ada yang kena kayak gini. Dia jualan dot, tapi yang dijual tuh dotnya doang, kayak sama botolnya. Nah, dotnya doang lebih murah dong daripada botol. Tapi kebacanya karena dianggap menjual lebih murah karena dianggap full gitu loh. Dan itu nggak tayang. Gimana caranya? Ya caranya adalah bisa macam-macam. Satu, brand authorization juga tetap bisa dilakuin. Kedua adalah ketika kalian spam harga, ya kalian masukin harga lebih tinggi. Harga lebih tinggi nanti kasih diskon. Gitu. Itu bisa dengan cara seperti itu. Karena yang namanya AI-nya TikTok ya, ibaratnya kan pasti nggak sempurna ya. Nah, sebenarnya kalau masalah-masalah seperti ini, itu tuh bakal jauh lebih enak kalau kalian tuh udah gabung di agensi TikTok Shop. Karena agensi punya akses khusus ke orang dalam yang bakal ngebantu kalian buat lebih gampang ngadapin masalah-masalah seperti ini. Jadi kita nggak usah pusing gitu kaliannya. Gitu ya. Nah, terus ada lagi masalah yang ketiga. Nah, masalah ketiga ini adalah kena yang namanya OVL. Atau order value limit, atau simpelnya ordernya dibatasin. Nah, OVL ini repot. Kenapa gue bilang repot? Karena kalian bayangin deh, misalnya kayak kita udah nge-live, lagi rame, dapat ratusan order, tahu-tahu jebret, keranjang kuningnya dihilangin. Sedih banget gitu kan. Dan baru ada lagi kapan? Besok. Jadi memang bedanya gini, toko lama, toko baru. Kalau yang brand di TSP bisa lebih cepat nih OVL ini, tapi harus dilewatin, gitu loh. OVL-nya harus dilewatin, toko lama, toko baru. Nah, itu memang harus melewati. Tujuannya apa? Tujuan TikTok sebenarnya baik sih. Tujuannya ya biar orang kalau order itu memang pasti bisa fulfill, bisa memenuhi, bisa ngirimin. Jadi pembelinya nggak di PHP gitu kan, mentang-mentang live-nya lagi rame, oke, order terus, check out terus. Tapi pas lagi dikirim barangnya nggak ada, karena nggak sanggup memenuhi. Jadi itu dia nih tadi poin ketiga yang menyebalkan juga sebenarnya, yaitu order value limit ya, OVL. Nah, OVL ini ada cara lewatnya, ada cara cepatnya. Penasaran nggak? Kalau penasaran coba tulis di komen. Nanti gua bikin tambahan khusus gimana caranya melewati OVL ini atau order value limit ini. Ya. Nah, yang keempat itu adalah ini yang paling dinantikan ya. Gimana caranya biar dapat tag beli lokal? Nah, ini kan banyak yang nyarep kan.
Karena tag beli lokal ini enak loh, karena banyak voucher-voucher dari TikTok gitu kan, dapat bonus-bonus, terus ditampilin terus-terusan sama TikToknya, yang artinya peningkatan kemungkinan dapat order tinggi. Nah, gimana cara beli lokal? Beli lokal gini, sebenarnya ini nggak ada campaign khusus buat kalian dapat tag ini, jadi nggak harus daftar gimana. Tapi buat dapat beli lokal, yang paling pertama dipenuhi adalah harus melakukan brand otorisasi. Jadi si beli lokal ini sama TikTok itu dikurasi. Setiap seller yang dianggap brandnya memang brand lokal, produknya memang produk lokal, kalau lolos kurasi TikTok itu bakal dikasih tag beli lokal. Gitu. Nah, cuman masalahnya kalian nggak bisa dapat kalau belum brand otorisasi. Nah, berapa lama pertanyaannya? Nah, ini nih yang beda-beda. Gimana amal dan ibadah? Bisa cepet, bisa lama. Ada nggak cara dibantuin pakai orang dalam lebih cepat? Ya pasti ada. Itu kalau di klien PSP kita bisa bantuin percepat. Tapi percepat sendiri bukan berarti kayak daftar hari ini langsung akses hari ini ya. Cuman mungkin ya gimana ya? Kalau kayak kalian lagi ngantri bikin sesuatu bisa duluan lah. Kurang lebih kayak gitu. Jadi beli lokal itu simpel. Jadi yang penting brand otorisasi, brandnya lokal, dicek semuanya lokal, bisa dapat tag. Gitu kan. Nah, itu dia tadi ada 4 hal baru yang kejadian di TikTok Shop. Nah, gue nggak tahu nih 4 hal baru ini buat kalian untung atau bikin rugi. Coba tulis dong di komen